salam pramuka. Tegak lurus dalam kata, tulus ikhlas dalam karya. Berkemah dalam suara, bertualang dalam makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Bertemu di channelnya Koran Mustika Jaya, Pramuka Mustika Jaya dalam Ilok Podcast. Bersama saya selaku host Dasudi, dan co-hostnya kali ini adalah ketua DKR kita, Kak Fajar. Kak Fajar. Sehat-sehat Kak Fajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam pramuka. Salam. Tegak lurus dalam kata, tulus ikhlas dalam karya. Berkemah dalam suara, bertualang dalam makna. Oke. Kakak, terima kasih Pak Fajar. Kali ini kita kedatangan tamu Kak Koran kita, Kak Ade Sutarsan. Salam Dan pramuka. salam. Kemudian ada Kak Endang Koswara, juga bagian dari Koran Mustika Jaya selaku Humas Data dan Informasi ya Kak? Iya. Oke, dan juga beliau sebagai Kepala Sekolah SMPN 40. Betul ya Kak? Betul. Nah, kali ini kita akan mengulik mereka berdua aja. Boleh. Kita tanya-tanya tentang, ya tentunya tentang kepramukaan di Mustika Jaya khususnya. Ya, gitu ya. Nih, pertama nih, ini untuk Kak Ade dan Kak Endang ya. Kalau dulu nih awal mula keterlibatan dalam pramuka, apa sebenarnya yang menginspirasi kakak-kakak berdua ini untuk aktif terlibat dalam pramuka bahkan sampai hari ini? Saya dulu, saya dulu. Ya boleh Kak Baik. Ade. Saya dulu tenang. Yang mendasari saya itu senang dengan pramuka. Yang pertama, pramuka itu berdasar pertama kegotong royongannya. Kemudian ada di situ sopan santun dari seorang pramuka. Kemudian dia selalu kerjasama, dia tolong menolong di antaranya itu. Dan banyak hal lain yang menyebabkan saya senang dengan pramuka. Pertama yang saya lihat itu anak-anak pramuka itu yang berpakaian lengkap itu gagah luar biasa. Itu barangkali yang menjadi impian saya. Saya tidak mengerti pramuka itu tingkatan apa sih? Yang cuma saya yang membuat saya jadi senang itu pakaiannya rebo, ada embel-embel dan sebagainya. Keren ya, kayaknya gagah gitu. keren luar biasa. Itu. Nah pramuka saya juga tahu. Pokoknya saya senang ingin seperti itu. Makanya ya dari SD saya alhamdulillah Aktif selalu terus, ya? aktif terus. Bahkan setiap event di setiap kegiatan saya selalu jadi pemimpin upacara. Rapat-rapat juga sama, rapat kecil dan seperti itu. Dan sampai sekarang pun jadi pemimpin nih di Koran. Alhamdulillah nih. Ya, itu sebenarnya bukan keinginan ya. Lebih kepada nilai apa, selain nilai tadi ya, tampilannya yang membuat pertama Tampilannya, tertarik. iya. Yang nilainya yang pertama itu. Yang saya lihat tata kerama, watak dan karakter seorang pramuka itu beda kalau dibandingkan dengan ya yang lain ya. Cuma kita kan nggak boleh menyebutkan merek itu. Pokoknya tampil beda. Seorang pramuka yang sejati yang saya lihat itu dia berjalan begitu lihat di depannya ada sampah itu diambil. Iya. Dan pernah saya tanya, Adek, pramukanya apa nih? Dalam bahasa saya itu, saya alhamdulillah Kak, udah Garuda luar biasa. Ternyata memang itu, ya sasaran kita jadi karakter anak terbentuk dari situ, ya dari seorang pramuka. Itu barangkali. Itu yang menginspirasi sehingga Ya, lo tertarik nih Ya. masuk di pramuka, terlibat aktif sampai sekarang jadi ketua Korannya. Kalau Kak Endang sendiri, Ya, awal ketertarikan dengan pramuka itu sama dengan KD waktu SD kan. Oh. Ada namanya pergi Sami ya. Betul. Cuma satu minggu. Nah di Sami itu kan saya senang camping gitu kan. Kalau ikut pramuka pasti diizinkan oleh orang tua. pasti boleh keluar nih. Iya, boleh keluar. Asalkan ikut pramuka. Iya. Nah lama-lama kan itu menjadi hobi. Ditambah kebetulan saya profesi sebagai guru yang dimana harus membuat dalam mengajar itu membuat siswa senang. Alhamdulillah di dalam kepramukaan selain memberikan pelajaran ada sebuah permainan. Di mana itu adalah untuk memotivasi siswa atau adik-adik pramuka itu supaya semangat dalam belajar menggali ilmu. Itu sih ketertarikan saya berkaitan dengan profesi saya sebagai guru. Selain boleh sama orang tua keluar nih, ikut kemah dan lain sebagainya, asalkan pramuka. Iya. Tapi juga ada tadi kalau Tuntutan guru profesi. tuntutan profesi, Iya. gitu ya.
membuat anak pembelajaran yang menyenangkan. Oh ternyata di pramuka itu ada dan terbiasa gitu ya. Ya, baik itu luar biasa ya, Iya. untuk inspirasi dari kakak kita berdua ini. Ya. Mungkin dari saya sih Kak ada lagi untuk Kak Kuara. Nah, Untuk Kak Kuara bisa diceritain sih nggak sih Kak? Bagaimana perjalanan Kakak untuk hingga akhirnya tercapai? yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan, saya pramuka itu senang, cuman senangnya itu yang saya katakan tadi, saya lihat anak yang pakai pramuka itu lengkap, itu gagah, itu ya barangkali menjadi dasar. Nah, terus hal-hal yang lainnya saya ceritakan tadi, anak pramuka itu karakternya beda dengan yang lain, sopan santunnya, ramah tamahnya, dan ketemu di mana saja kalau dia pernah kenal dengan kita selalu salam Kak, mengucapkan assalamualaikum, cium tangan itu. Ya, itu barangkali yang jadi dasar saya senang dengan pramuka. Nah, yang lain-lain itu seperti camping atau berkemah dan sebagainya, melalang buana yang ya walaupun kotor-kotor karena memang senang Iya. itu barangkali yang menjadi Iya, ini terbaik. udah yang nggak hilang deh. Sampai saya pernah ditanya oleh kepala dinas PLT ya Pak siapa PLT? Pak Yani, Pak Yani. Pak Ahmad Yani, berapa tahun lagi kan pensiun? Ya tunggu tinggal besok Pak, udah lanjutin aja pramuka, nggak ada pensiunnya. Ya Kalau sekarang pramuka ya, nggak ada pensiunnya? Iya nggak ada pensiunnya. Kakek-kakek tetap dipanggil kakak kalau di pramuka ya. Iya. Awet muda. Betul. Nah, kakak nih khususnya untuk ketua koran Kak Ade ini sebenarnya kalau di koran Mustika Jaya nih, ini apa? Kapan sih dibentuknya dan siapa ketua pertamanya nih di koran Mustika Jaya? Dulu waktu pas pemekaran antara Mustika Jaya dengan Bantar Gebang tuh ya, kan? Dulu kecamatan masih Bantar Masih Gebang. Bantar Gebang. Terus tahun 2004 itu terbentuk Koran Mustika Jaya, tepatnya pada tanggal 28 Juni. 28 Juni. 28 Juni. Ya, 2004. Berarti kalau kita hitung sekarang itu 21 ya tahun. 20 1 tahun. 20 hampir 20 tahun. 21. 21. Jadi besok kalau misalnya mau dirayakan Pas 21 tahun. 21 atau 20 ya? 21. 21 tahun yaitu Koran Mustika Jaya usianya. Ketuanya yang pertama siapa? Ketuanya yang pertama itu almarhum Pak Dr. Andes Abdurrahman ya. Beliau sebagai kepala PTD. Terus ada Kak Jaini, kemudian ada Kak Murtani yang juga juga terus ganti dengan Kak Kipong. Iya. Kak Kipong itu ya 1 periode ya. Kemudian setelah itu diganti oleh Ade Sutarsan, saya sendiri ya di tahun 2017 berapa lupa saya juga itu. Sekarang Kak Ade periode kedua. Periode kedua sekarang kedua. Oke. Ya, di masa-masa yang sudah masuk ke usia purna bakti, Iya. karena pramuka itu tidak ada masa pensiunnya, ya saya masih tetap mengabdi di kepramukaan. Bukan hanya tentara ya, artinya pramuka Nifredais. Iya. Dan saya punya pangkalan kebetulan ya. Nah di sini ada Tama Bigu saya yang sekaligus sebagai kepala sekolah SMA 40. Ya, saya sebagai pembina juga yang walaupun datangnya mas suatu waktu. Ini Kamamigusnya. Nah, kalau di Kamamigus apa di Pangkalan kan sekarang menjadi Kamamigus 40 nih, SMP 40. Kalau Kak Endang sendiri sudah dari awal di Mustika Jaya atau pernah di luar Mustika Jaya Kak? Di Pramuka? Ya awalnya kita di Sumur Batu di SMP Negeri 27. Kemudian pindah ke SMP 49. Kemudian pindah lagi ke SMP 29 Jatiasih. Oh. Tahun 2023 kembali ke Mustika Mustika Jaya. Jaya. Itu perjalanan Dari Bantar Gebang, Jati Asih, kembali lagi ke Mustika Jaya. Oke. Oke Kak, mungkin balik lagi Kak pertanyaan Oke. ke Kak Kuara. Sudah berapa Kak Kuara sih Kak yang ada di Koran Mustika Jaya? Kalau ketua kuaran itu mah yang pertama kan tadi Kak Abdurrahman, kemudian Kak Jaini, terus Kak Murtani, Kak Kipong, dan saya yang kelima. Itu berarti orangnya ya, bukannya masa periodenya orangnya. Udah 5 ketua Lima nih. figur. 5 ketua nih.
5 ketua tapi udah 20 tahun. 21 tahun nantinya. Di bulan Juni. tahun 2008. Bentar lagi dong, 1 bulan lagi. Nah itu, bentar lagi kita merayakan. Oke, Kak, kalau ini secara ini saja ya, artinya baik Kak Endang maupun Kak Ade tadi lebih banyak berbicara nilai ya pramuka terkait dengan membantu pembelajaran yang menyenangkan dan lain sebagainya, terus nilai-nilai karakter dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau digambarkan secara personal nih, baik Kak Endang maupun Kak Ade, pramuka bagi diri Kak Ade sendiri maupun diri Kak Endang sendiri itu seperti apa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari? Dan Kak Endang? Kalau secara efek Hmm. diri sendiri, pramuka itu sangat mempengaruhi. Contoh yang tadinya kita tidak ingin membantu teman karena sering kita latihan, pasti ada kebersamaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Kemudian kalau kita tidak bisa masak, apalagi di camping tidak bisa masak, pasti kita kelaparan. Ya, Tapi kalau kemudian ada pembiasaan masak, akhirnya kita di luar latihan, orang tua kita tidak ada, kita minimal kita bisa masak telur. atau Jadi air. pepatah bisa ala biasa itu benar ya? Ya, betul. Dan semua akibat dari mengikuti pendidikan atau pelatihan pramuka. Pramuka. Ada efeknya positif di Dalam kehidupan saya. sehari-hari ya. Oke, kalau bagi Kak Ade? Kayak hampir sama ya. Ya cuman ada hal-hal lain barangkali. Pramuka itu merupakan suatu giat yang sudah sudah merasuk dalam diri saya itu, ya kayaknya nggak bisa dihilang gitu loh. Sampai-sampai saya kalau ada kegiatan pramuka itu, istri waktu saya masih punya istri ya, itu nggak pernah melarang. Saya ada giat ini, nggak pernah bisa melarang gitu. Ini masih apa tadi sempat nyebut masih punya istri, terus sekarang gimana kondisinya? Ya sekarang alhamdulillah saya belum menemukan jadi ngajak kemana-mana. Tapi nggak apa-apa sih. Itu pengalaman saya dan memang ya kebetulan almarhumah itu orang yang ngerti ya tentang kegiatan-kegiatan, karena memang saya aktif di organisasi, baik di organisasi yang Positif. kaitannya dengan pendidikan maupun di organisasi masyarakat seperti di RT dan di RW. Itu hal-hal yang memang tidak pernah dilarang seperti itu. Apalagi tahu kegiatan pramuka kan Betul. kegiatan positif ya. Iya. Jadi ya oke-oke aja gitu ya. Selalu mendukung. Selalu mendukung. Ya, jadi kalau untuk pribadinya ntar di luar aja kita ngobrolnya. Baik. Mungkin ini Kak ada satu pertanyaan dari saya untuk Kak Puaran lagi. Apa sih tantangan terbesar Kakak dalam menghadapi situasi sekarang selama menjabat menjadi ketua Puaran? Tantangan terbesar karena pramuka sama sukarela ya. Ya. Jadi harus betul-betul ikhlas. Yang mendekati 100 kan mungkin ya. Pokoknya betul-betul ikhlas. Ya banyak anggota-anggota mungkin yang karena memang terpaksa atau karena diperintahkan oleh kamabigusnya atau karena memang semata-mata mengejar karir dan sebagainya. Itu barangkali yang jadi tantangan kita yang besar. Jadi rapat-rapat mungkin sering banyak alasan dan sebagainya seperti itu. Kalau ini ya artinya kan sekarang zaman berubah. Iya. Semuanya sekarang serba digital, serba sosmed dan lain sebagainya. Nah, sementara kegiatan pramuka itu kan banyak di lapangan ya. Nah, sampai kemudian minat anak-anak didik kita kemudian untuk mengikuti kegiatan kepramukaan juga agak berubah nih di dunia digital hari ini nih. Nah, gimana tuh menurut kakak menyiasatinya itu? Adik dulu adik. Oh iya. Di organisasi KT itu kan ada penanggung jawab di bidang masing-masing. Salah satu ada humas ya. Nanti saya berkeinginan agar humas itu memberikan pembelajaran pendidikan tentang kepramukaan, kaitan dengan ada wartawan cilik dan seperti itu, agar mereka itu bisa paling tidak bisa wawancara atau mewawancarai kepada siapa, bisa mengekspor tentang kegiatan-kegiatan seperti itu. Barangkali insya Allah nanti
akan kita undang ya dari Guspan masing-masing. Kita berikan pembelajaran bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang wartawan cilik ya. Jadi tidak hanya polisi cilik saja, jadi wartawan cilik juga insya Allah nanti di Muska Jaya ini akan kita adakan seperti itu. Itu berarti PR buat kita kan? Iya. Karena kita sebagai humas data dan informasi keuangan. Nah, kalau menurut Anda sendiri nih, menyiasati perubahan zaman. Iya, karena kan kita tahu sekarang di mana-mana mulai anak kecil 5 tahun sampai kakek-kakek dan nenek itu semuanya pasti berhubungan dengan medsos ya. Iya. Tanpa medsos ketinggalan zaman. Bahkan kucing sekarang Iya, dibikinin ini konten. Ya, pastinya supaya anak-anak yang punya daya kreativitas yang tinggi kita salurkan dengan adanya seperti channelnya YouTube lah, ada IG, ada TikTok, itu manfaatnya sangat banyak. Mengapa itu bisa memberikan suatu informasi, informasi kepada masyarakat sekitar, terutama Mustika Jaya, bahwasanya ada keberadaan pramuka di wilayah Mustika Jaya, dan ini perlu diekspos, dipublikasikan. Karena di zamannya medsos, otomatis mau tidak mau kita menggunakan medsos itu supaya kegiatan kita akan diketahui oleh orang banyak. Syukur-syukur bisa menarik masyarakat ikut ke dalam kegiatan pramuka. Iya kan, betul tuh. Kalau menarik masyarakat kegiatan pramuka, karena sebenarnya pramuka memang bukan hanya untuk pelajar. Betul, ya. tidak terbatas untuk siapapun. Iya. Gitu. Artinya memang kita harus beradaptasi ya Iya. dengan zaman kekiniannya ya. Iya. Oke. Mungkin dari saya buat Kak Endang, kan Kak Endang selaku Kamabigus ya. Iya. Bagaimana sih cara kakak untuk membentuk karakter generasi muda sekarang? Iya. Membentuk karakter itu awalnya ada istilah biasa karena bisa karena biasa. Ya. Disiplin itu kalau tidak dipaksakan tidak bisa. Itu pembelajaran yang terbaik adalah harus dipaksakan. Awalnya memang terpaksa, lama-lama akan terbiasa. Sebagaimana disiplin, kalau kita masuk jam 7, anak masuk jam 8, kalau tidak ada tekanan pemaksaan, itu biasa anak masuk jam 8. Dan karakter ini harus kita paksakan. Harus kita paksakan kepada anak didik. Bagaimana bertemu dengan yang lebih tua, bagaimana berjalan di belakang yang lebih tua, atau bagaimana ketemu dengan guru dan sebagainya. Itu memang harus dipaksakan, karena pendidikan yang terbaik adalah dipaksakan. Menurut saya itu harus dipaksakan. Tidak ada toleransi wajar lah. Itu kalau kata peningkatan disiplin tidak ada kata wajar, harus dipaksakan. Tanpa pemaksaan, pembiasaan karakter tidak bisa berjalan dengan baik. Artinya proses pemaksaan tadi artinya maksudnya pembiasaan yang terus menerus gitu ya. Iya. Terus ya, dilakukan supaya nanti lama-lama menjadi biasa. Jadi bisa ala biasa tadi. Betul. Gitu. Oke. Kalau Kak Ade? Iya, kalau Kak Ade, Menurut Kak Ade? membentuk karakter generasi kita kan. Yang pertama, untuk membentuk karakter itu ya disiplin tentunya pertama. Ya kalau anak masuk jam 7 ya kita sebelum jam 7 harus sudah ada di situ. Itu kalau sebagai guru ya. Nah sebagai seorang pramuka, kebetulan saya sudah tidak lagi sebagai guru. Gitu ya. Sebagai seorang pramuka juga harus memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, sesuai dengan dasar dharma lah. Yang pertama kita berikan contoh bagaimana cara menanamkan artinya untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu kita berikan contoh apa sih hal-hal yang harus kita lakukan agar mereka tertarik. Jadi tidak hanya sholat dan sebagainya, maka kita berikan contoh-contoh apa sih contoh apa agar anak itu tertarik bisa melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan. Kemudian banyak hal-hal yang lainnya. Semua yang tertera dalam dasar dharma sampai dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu barangkali yang harus kita tanamkan ya kepada peserta didik. Nah, menanamkan itu tentunya
dimulai dari diri kita sendiri. Kita berikan ya contoh-contoh, ya bukan hanya contoh kita, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Berarti menanamkan dalam diri kemudian menularkan Nah, ke kepada diri kita. Gitu. Oke. Nah, dengan begitu kan banyak sebenarnya nilai-nilai dalam kepramukaan yang bisa kita serap dan kita tularkan ke anak didik kita, ke adik-adik kita di pramuka supaya tumbuh tadi karakter-karakter positif. Nah, berarti sebenarnya kalau mau diambil nih dari seluruh nilai-nilai kepramukaan, ada nilai filosofis apa yang bisa diambil dalam diri kita masing-masing? Menurut Kak Kandan, ada nilai filosofi apa yang Filosofi Kak ada sih, pasti bisa? di dalam pramuka banyak ya. Tapi yang saya tertarik itu prinsip saya dari mana, kapanpun saat saya mulai dinas di Banten, itu saya punya prinsip seperti tunas kelapa, dimanapun kita tumbuh itu harus bermanfaat. Kemudian saya juga prinsip dimanapun saya benar, kita harus memberikan suatu manfaat bagi orang sekitar, itu diri kita sendiri. Nah, kalau punya tanggapan orang lain kalau sama, itu lebih bagus, karena memberikan sesuatu bermanfaat itu sangat bagus daripada kita menerima manfaat dari orang. Akhirnya memakai filosofi tunas kelapa yang dimanapun tumbuh dan bermanfaat bagi semua orang. Itu prinsip saya dari awal. Nah, mantap, keren ini. Kak Adit, kalau Kak Adit sendiri? hidup itu kan perjuangan ya. Agar kita bisa hidup kan harus berjuang. Ini kayak lagunya Romero. Itulah tunas kelapa, jadi dimanapun dia berada, dia harus bisa tumbuh, berkembang, hidup, dan ada manfaatnya buat orang lain. Dari manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ya, salah satu contoh, misalnya kita memberikan penerapan tentang pendidikan pramuka, itu barangkali salah satu bagian dari yang manfaat dari apa yang kita lakukan seperti itu. Oke. Luar biasa, filosofi yang keren yang bisa menjadi karakter diri yang kita bangun dan kita bagikan ke anak didik ya, anggota-anggota pramuka yang lainnya dimanapun berada gitu. Oke. Punya ilmu kita kasih. Nah, yang penting tadi tanamkan dulu di sini. Itu ya. Baru dibagikan. Karena filosofinya tadi keberadaan kita punya nilai manfaat bagi lingkungan. Gitu. Mungkin ini Kak, saya ada pertanyaan lagi Nah, boleh. Kak Endang dan Kak Kuaran kita. Apa sih program yang Kakak banggakan selama menjabat sebagai Kak Kuaran atau Kak Mobigus? Iya. Mungkin dari Kak Endang. Ya, saya sebelum dinas di 40, saya dinas di 29. Saya itu berharap pangkalan SMP itu tidak hanya membina anak penggalang saja, tetapi ada juga alumni yang ikut berlatih atau melatih adik-adiknya, dan itu suatu kebanggaan bagi saya karena di 29 itu ada pangkalan mulai dari penggalang sampai pendekat adat. Dari alumni pada ikut gitu, dan itu suatu harus ditularkan, harus dipilahkan ke generasi berikutnya. Jangan sampai punya mindset bahwa setelah lulus dari SMP sudah tidak ada kegiatan pramuka lagi. Dan itu saya rasakan karena saya tinggal di asrama 22, di mana di situ namanya pangkalan Tajimalela. Itu terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan itu semua anak-anak tentara, tidak melihat dia anak perwira, tantama atau bintara, sama ikut dalam satu pangkalan Tajimalela. Dan saya saat itu ya senang karena yang melatih kakak-kakak kita, kemudian ada orang tua kita, pembinanya itu. Jadi memori saya waktu kecil itu saya kembangkan. Ini loh, SMP ini alumninya jangan sampai putus ketika lulus, tapi kembangkan ke adik-adiknya supaya memberikan contoh yang terbaik. Dan kalau awalnya itu contoh yang terbaik, wah kakaknya rajin pramuka ya, jadinya kayak gitu rajin. Menarik ini bagaimana mengikat Ya, alumni itu tidak dilepas ternyata. tidak dilepas. Tetap diikutsertakan dan kemudian aktif juga, tidak hanya aktif ke pramukaannya tapi ikut membina adik-adiknya juga ya. Betul. Nah, ini penting untuk Ya. ditularkan dan itu bisa ya Bisa, dilakukan. bisa. Programnya nih.
Ya bagus. Dan itu berhasil di Berhasil di 29. Nah, bagi pemirsa yang di rumah mungkin Mama Bigus, kawan Bigus di Pangkalan manapun, nah ini juga bisa jadi salah satu inspirasi ya untuk mengembangkan bagaimana alumni itu tidak lepas gitu, tapi tetap punya keterikatan dalam konteks kepramukaan. Nah, kalau Kak Ade program andalannya. Jadi semua guru itu kan pembina pramuka. Iya. Jadi semua guru adalah pembina pramuka, tapi tidak semua pembina pramuka adalah guru. Dan saya pernah komunikasikan itu kepada para Mabigus Semustika Jaya bahwa untuk memajukan pramuka yang ada di sekolah-sekolah ya salah satu cara yang utama adalah ya berikan pendidikan tentang kepramukaan kepada para guru-gurunya. Dan alhamdulillah itu dilakukan oleh Kamabigus yang dari Mustika Jaya, baik dari tingkat SD sampai dengan SMA ya. Bahkan ada yang dari luar saat itu dari PT ya ikut dalam pelatihan dalam kursus mahir dasar seperti itu ke Endang ya. Dan alhamdulillah itu makanya nanti kalau ada para pembantu pembina yaitu para guru-guru itu sebenarnya karena memang mereka itu adalah pembina pramuka itu wajib mengawasi karena mereka itu bukan pembina, sebenarnya baru pembantu pembina yang para alumni walaupun tanpa alumni ya dengan alumni maksudnya. Jadi kegiatan kepramukaan yang ada di Guskawan itu tambah maju. Itu ya patut kita acungin jempol. Artinya program KMD itu ya jadi penting, khusus mahir dasar bagi para guru-guru atau calon-calon pembina atau alumni itu juga bisa diikutkan untuk KMD supaya nanti punya kualifikasi pembina pramuka dan bisa membina gitulah. Oke. Nah, kalau saya nih kan Kak Endang, Kak Ade sudah lama mulai dari SD sampai sekarang pun masih terlibat aktif dalam pramuka. Nah, ada sosok nggak yang jadi panutan gitu dalam konteks ini bagi Kak Ade maupun Kak Endang? Kalau ada sosok siapakah gitu? Kalau secara pribadi ya sosok pramuka tentunya yaitu Bapak Pramuka kita Pak Hikmawan itu dengan Warnas. Pak Hikmawan kemudian Pak Hasto itu pembina nasional. Dan di masa-masa dia itu pramuka tidak ada batasan usia, tidak ada batasan instansi. Semuanya kalau ini yaitu sosok saya dua, Pak Hikmawan sama Pak Soeharto presiden kita. Betul. Dan memang kemudian masuk ke sekolah-sekolah di zamannya Pak Harto ya. Oke, kalau Kak Ade siapa sosok yang jadi panutan lah? Di samping disebutkan oleh Kandang karena memang itu diakui oleh dunia ya. Pak Harto itu luar biasa karena pramuka itu muncul dan maju itu pada masa-masa itu dan terus berkembang sampai sekarang. Dan untuk akhir-akhir ini zaman-zaman sekarang yang di masa kita itu ya ada beberapa pembina pelatih yang menjadi bahan inspirasi saya. Yang pertama masa saya sekolah itu ada yang namanya Kak Kiplik ya. Kak Kiplik. Iya, usianya udah aki-aki ya. Iya, tapi tetap kan di pramuka maksudnya. Iya. Pernah membawa saya karena waktu itu saya sekolah di SPG. Di kabupaten-kabupaten lain itu ada SPMA, Sekolah Pertanian. Kebetulan Bekasi itu tidak ada, jadi yang mewakili itu SPG. Dan kebetulan saya itu termasuk bagian dari yang dipanggil, yang diajak untuk ikut di event itu. Yang pertama di Subang, itu tahunnya saya lupa, pokoknya pada saat berbarengan ada gas meledak itu. Subang tampil berbagai macam kegiatan dan alhamdulillah saya di situ jadi pradana tuh, jadi pemimpin upacara ditunjuk oleh panitia sana. Entah dilihat karena apa, yang jelas mah karena suara saya keras itu barangkali. Kalau ganteng mah ya memang itu barangkali. Saya jadi pradana. Alhamdulillah ikut lomba, dapat juara 1 juga, cuma lombanya lomba ketangkasan waktu itu ya. Dan kemudian ada lagi suatu giat di Bogor, ya karena memang itu masih kaitan dengan pertanian, ada lokakarya di PB ya. Nah, kalau di situ saya tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan. Kenapa? Saya itu melihat gunung, ya Gunung Salak. Saya pergi ke sana, jadi bolos ceritanya itu.
Karena mau nyari salak atau gimana? ya kan ingin tahunya seperti apa sih. Saya bolos ke sana sampai ke puncak gunung salak itu. Kirain kok ada salak sering di gunung gitu. Nah, terus di akhir-akhir ini ada seorang sosok yang menjadi bahan inspirasi saya yang memberikan support kepada saya itu Kak Jainal Abidin. Ya, dia di Kuarca Kota Bekasi dan pernah Ketua Koran juga. Ketua Koran di Jati Asih kalau nggak salah. Iya, di Jati Asih dan pernah memberikan support. Waktu itu saya ikut KML, kemudian pelatihnya beliau tuh. Begitu ketemu di salah satu sekolah saya suruh ngisi materi, ya. Padahal kan belum punya hak sebagai pelatih, tapi karena ketidakpengertiannya, belum tahunya apa sih itu, saya disuruh melatih saat itu dan ketemu beliau. Nah, beliau itu kalau melihat dengar nama Jainal aja, saya tergugah karena apa? Yang pertama penampilan pakaiannya di luar biasa, itu barangkali yang menjadi bahan inspirasi saya. Ya, seorang pelatih itu pakaiannya luar biasa yang tidak pernah saya lihat. Rapi, keren, ya Jainal lah gitu. Baru namanya doang saya udah ini lihat, oh Jainal yang mana sih orang? Oh ternyata itu pakaiannya yang luar biasa. Pakaian sembarang, pakaian lapangan itu yang jadi bahan inspirasi bagi saya juga. Jadi dia yang selalu memberikan support. Lanjutkan seperti itu. Sampai ikut KPD, ya dasar itu dari sana juga. Kira-kira itu. Oke. Mungkin ada lagi sih Kak pertanyaan. Oke. Untuk Kak Endang dan Kak Kuaran lagi. Pernah nggak sih kakak merasa capek atau nyerah lah? Ada di fase-fase lelah. lelah. Ya lelah. Terus apa sih yang membuat kakak bertahan? Mungkin dari Kak Endang. Kan hidup itu ibarat tanjakan dan turunan. Iya. Di saat kita nanjak berarti saat semangat kita sedang tinggi. Di saat kita menuruni berarti semangat kita sedang kendor. Nah sama seperti kita mengikuti pramuka. Ya di saat bagian kita menghadapi apalagi pendidikan itu saya guru SD juga. Bagaimana apalagi ketika kita guru SD dibebankan menjadi pembina sekaligus menjadi guru dan di kita tidak ada teman yang membantu kan kita jadi jenuh. Iya. Kan itu tanggung jawab kita semua. Kok saya yang bekerja itu kadang-kadang seperti itu ada perasaan jengkel iri. Tapi kalau kita melihat diri kita, kalau kita harus bermanfaat untuk orang lain, itu kita sisihkan dulu ego kita dan kembali ke prinsip kita. Jadi memang kadang-kadang ada naik ada turun itu hal yang wajar. Manusiawi. Mungkin dari Kak Ade bagaimana tanggapannya? Bukan nyontek ya. Iya. Memang pada dasarnya sama saja. Ya manusiawi itu. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Seperti yang saya katakan tadi, hidup itu kan perjuangan. Agar bisa hidup harus berjuang. Jadi lelah pasti ada. Cuman ya artinya kembali ke kita. Secapek apapun, selelah apapun, karena memang dasarnya kita senang, ya senang-senang aja. Ya dibiar apa? Kalau bicara tentang lelah kemudian nyerah, sebenarnya nggak nyerah, cuman begitu capek kita sendirian, ternyata yang lain cuma lihat-lihat doang, oh gitu aja, ya itu aja barangkali, ya pada dasarnya mah ya enggak sih, kita karena senang-senang aja. Nyerah mah enggak, lelah mah iya. Iya manusiawi. Tapi karena senang dan tadi teringat dengan prinsip tunas kelapa, maka ya terus saja Sisihkan ya ego kita. Tetap dijalani. Tetap dijalankan. Oke, baik. Nah, ini sebagai apa namanya, Kak Ade mungkin sebagai Ketua Kuaran dan Kak Endang sebagai Kamabigus, apa pesannya kepada para anggota pramuka dimanapun yang nonton ini maupun juga pembina pramuka? Jadi pesan untuk pembina pramuka dan kepada anggota pramuka. Saya dulu ya. Ya, sebagai Kamabigus. Ya, saya sebagai Kamabigus berpesan kepada anak didik saya, ikutlah S2 Pramuka karena di dalam pramuka kita belajar mengenali diri kita dan kita belajar menilai diri orang lain. Jangan bisa menilai orang lain tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Dan untuk pembina, tetaplah membina anak didiknya selagi kita mampu, diberi kepercayaan oleh Allah, karena tugas mendidik itu tidak ada batasannya sampai kapanpun, dan pahala dari mendidik akan terus dibawa ke yang
akhirat nanti ditanyakan, semoga dengan lelah kita menjadi lelah kita. Semoga lelah menjadi lillah. Alhamdulillah. Dari bismillah jadi alhamdulillah. Baik, kalau Kak Ade, pesannya selaku ketua Kuaran kepada anggota pramuka dan kepada para pembina pramuka. Pesan apa pesan? Pesannya. Oh, pesan saya kepada seluruh anggota pramuka yang ada di Mustika Jaya tentunya, ya secara khusus ya. Ya, ayo sama-sama kita giatkan kegiatan pramuka, karena pramuka itu merupakan salah satu, bukan salah satu organisasi yang membentuk watak dan karakter siswa. Itu yang membantu barangkali. Oleh karena itu ya, karena pramuka ini membantu juga sekolah-sekolah dalam mendidik peserta didik agar memiliki karakter yang baik, ya maka ayo sama-sama para pembina yang ada di Mustika Jaya kita bangun yang Mustika Jaya agar pramukanya lebih maju, lebih berkarakter, dan kita tanamkan itu semua kepada peserta didik kita, dan tentunya kepada anak-anak atau adik-adik para peserta didik. Ayo sama-sama kita ikuti giat-giat pramuka yang tentunya akan menjadikan kita tambah dewasa. Amin. Itu seperti itu. Itu aja barangkali. Kalau untuk para pembina, Untuk para pembina ya hampir sama pesannya, ya sama-sama kita bangun Mustika Jaya, kita berikan penerapan karakter kepada para peserta didik kita. Dan saya tentu sebagai ketua Kuaran yang insya Allah tidak akan lelah dan tidak mau lelah juga, yang selalu siap jika diperlukan. Itu aja. sedia. Bagus sekali pesannya. Siap sedia. Pesan-pesan yang, nah ini perlu didengar oleh pramuka-pramuka khususnya yang ada di Mustika Jaya ya. Gitu. Dan para pembinanya tentunya. Tentunya. Gitu. Oke, Jar. Ada yang pertanyaan lain, Jar? Ada pasti. Oke, masih ada. Silakan, Jar. Saya sih lebih ke penasaran. Kan kakak-kakak kan banyak pengalamannya. Boleh gak sih Kak ceritakan pengalaman yang kakak paling ingat selama ikut pramuka, selama berkegiatan itu apa? Yang paling berkesan. Paling berkesan. Ya. Ya. Saya waktu SD sih ya. Waktu SD itu dulu ada pedisami di Kang Kitri, yang sekarang di Wetmall tuh. Oh, iya. Nah itu kan pertama Kang Kitri ada, kita dari Tajumnya itu kita pedisami, itu namanya kali, itu kita berenang. Nah itu berkesan lah. Ya nginep dua hari itu berenang hampir sehari 4 kali ya, sampai mata bengkak gitu sih. Itu ada kalau apa kali itu dulu bersih kali malam itu. Iya. Itu kita sering Dulu masih bersih ya? Masih bersih. Belum banyak limbah. Itu, ya itu kenang-kenang saya waktu kecil tahun 80-an lah ya. Itu ada kain gitu pertama kali itu, yang gitu yang sekarang dipakai buat apa sih? Ya ada rumah sakit. Rasa itu kan, nah, itu kan pagi itu paling bagus. Hutan kotanya Bekasi, depannya kali, itu cocok buat permukaan sih awalnya. Oke. Kalau Kak Ade, Kalau saya waktu di SD nggak pernah nggak pernah ikut apa namanya berkemah dan sebagainya, karena memang nggak ada giat itu. Saya yang paling berkesan itu yang pertama di SPG, saya sekolah SPG betul juga saya SMA, itu ada pelantikan Bantara. Kebetulan di situ kan ada kali Andini kan ya. Iya. Jadi beda dengan Kali Malang mau bersih, Andini mah yang namanya Andini itu ada tai sapi dan sebagainya. Nah saya ingat di situ yang menjadi kesan saya itu disuruh bernapas di dalam air dengan menggunakan selang. Nah terus ya kita nggak tahu ya, kakak pembina kita itu ya entah sengaja entah apa, itu kan dilelepin tuh selangnya, airnya di situ kita minum air Bekas orang ya sapi. pokoknya air kali Andini lah itu. Dan yang menjadi kesan saya itu. Nah terus apakah saya marah? Apakah saya jeger? Enggak. Itu karena memang sudah dasarnya dari awal itu memang senang pramuka itu seperti itu, dilatih seperti itu seolah-olah kayak abri-abrian gitu ya. Itu memang senangnya di situ. Kita disuruh nyium tanah karena kita cinta tanah air dan saya disuruh nyium tanah, ya kita ikut akan lakukan aja gitu kan. Itu kesan-kesannya. Yang kesannya yang paling ini ya tentunya teman, ya banyak teman kita, ya kita kenal dari mana-mana, sering bergaul hingga ya sesuatu yang kita tinggal punya itu bisa kita minta pertolongan bantuan dari teman-teman. Itu barangkali ya
banyak teman. Baik. Nah, keren tuh tadi pengalaman menariknya ya di zaman dulu. Zaman sekarang belum tentu bisa dilakukan lagi. Karena kalinya sudah nggak sejernih zaman dulu gitu diantaranya. Nah tadi mungkin kalinya nggak tahu masih ada atau nggak tuh kali dengan suasana seperti itu. Mungkin sudah berubah. Andini masih ada. Suasananya sudah berubah mungkin. Masih ada kali itu kan karena memang saluran kan. Masih banyak. Ya karena memang di atasnya itu Andini kandang sapi, sama sapi. Iya. Cuman bukan berarti harus begitu kan? Oh iya enggak. Itu juga kita nggak tahu apa sengaja apa emang kita megangnya lalai. Tapi itu pengalaman jadi berkesan gitu. Nah, itu berkesan. Baik. Nah, kalau kakak-kakak minta menggambarkan dalam satu kalimat kesenangan berpramuka, bagaimana kakak-kakak bisa menggambarkan? Ya, satu kalimat pramuka selalu menyenangkan. Adek? Ntar jadi nyontek lagi ya. Dasarnya itu jangan dia. Pramuka itu menyenangkan namanya. Jadi anak-anak juga kan harus kita bawa ke suatu situasi yang menyenangkan. Makanya ya sekarang kan ada guru penggerak. Ya kalau boleh jujur ya sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu awalnya dari situ sebenarnya. Itu sih menurut saya, tapi Allah alam bisa sih. Karena memang apa sih belajar di alam terbuka, menarik dan menantang, itu banyak yang dan sebagainya seperti itu barangkali yang membuat kita senang. Nah itu tuh. Jadi satu kalimatnya yang tadi sebenarnya sama itu. Pramuka. Pramuka menyenangkan. Oke. Baik, wah kita tidak terasa sudah berapa lama ini ya kita ngobrol-ngobrol. Hampir 1 jam. Sudah 40 menit lebih gitu ya. Nah ini di terakhir-terakhir ini kita coba pertanyaan-pertanyaan singkat. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan pilihan yang singkat-singkat gitu ya. Nah, gitu. Kalau dari saya dulu misalnya, kalau liburan nih, mau liburan sendiri, mau ngajak keluarga, lebih memilih ke arah pantai atau ke arah gunung? Saya gunung. Kalau Saya pantai gunung. kalau harus memilih kan? Oh, Pilihan utamanya di gunung lah. Gunung. Anak-anak gunung. Lebih suka ketenangan. Iya. Kalau aja ada. Kalau dari saya lebih milih mall atau warkop. Saya warkop. Sama sih ya. Karena kita perokok aktif. Dan murah-murah. Nah, itu. Lebih milih warung kopi ya daripada mall. Mall boleh berdiri di mana-mana, warung kopi tetap harus ada. Lebih bersahabat warung kopi itu. Baik secara harga maupun secara tongkrongan. Iya. Walaupun di mall banyak pilihan, tapi tetap warkop. Warkop. Murah. Hidup warkop. Nih, ini dua-duanya sih bisa dipilih ya. Kalau harus memilih nih, pramuka atau PGRI? Saya pramuka. Kalau saya karena profesi ya PGRI. Oke. PGRI karena itu organisasi profesi. Sebenarnya saya itu selain PGRI itu ada lagi organisasi kepemudaan kayak Ormas. Saya itu ketua FPPI Kota Bekasi. Dan saya banyak, tapi kalau untuk yang lebih profesi PGRI. Tapi untuk kegiatan senang alam pramuka. Oke. Tadi kan suruh milih kan. Tapi milih pramuka PGRI. Meskipun sebenarnya di dua-duanya tetap menjadi bagian gitu. Oke. Kalau dari saya bukan menyinggung ya kayak. Nah ini ke kandang dulu nih. Nah, tanya ke kandang, nanti saya tanya ke Kak dah. Iya, iya. Saya nanya ke Kak Endang deh. Pilih tua jomblo atau tua beristri? Ya tua berisi lah. Sekarang saya tanya ke Kak nih. Pilih tua jomblo atau tua beristri? Saya juga sebenarnya pengen tua beristri gitu. Cuman karena memang ya agak sulit juga ternyata. Nyari pasangan. Kadang-kadang kita cocok, dia enggak. Dia yang cocok, kita enggak. Jadi begitu seterusnya. Ya. Saya juga belum tahu nih jodoh saya siapa. Nah, barangkali ada yang minat Kak. Nah, berarti posisi sekarang Jomblo. jomblo nih. Ya. KDM. Kekayaan. Nah itu saya penasaran.
ini gubernurnya, ikut gubernurnya belum, ini ketua kuarannya juga belum gitu. Presidennya juga belum. Oh iya ya. Jadi kalau Pak Ade itu bagaimana pusat? Bagaimana pusat? Iya, ikut pemerintah pusat. Ikut pemerintah pusat. Walaupun tapi kan ada kaitan juga ya, dia kan ketua Kuarnas ya kan. Ketua Kuarnas, presiden ketua ini. Ya mudah-mudahan doain aja. Entah Amin. sama siapa gitu. Amin amin, kita doakan bersama ya. Oke jadi. Nah, ada lagi Kak pilihannya. Hmm. Pilih menjadi pelatih pramuka atau pengurus pramuka. Mungkin dari Kak Adit. Kalau pelatih dengan pengurus ya. Ya, pilihannya ada. Pengurus itu kan arahnya kita ingin membangun itu ya. Iya. Ingin membangun suatu sistem bagaimana pramuka yang ada di wilayah itu bisa maju dan berkembang. Walaupun tanpa kita juga pasti maju kalau diisi oleh orang-orang yang memang komit terhadap pramukaan. Jadi pilihannya? Kalau pelatih ntar dulu, kalau pelatih itu kan ya hanya event-event tertentu. Kalau suruh milih sudah juga ya, ya mana ya? Jadi pilihannya pengurus atau pelatih? Gambarannya jadi ya, Iya, Pak. ya gambarannya seperti itu. Dan kalau pelatih itu kan hanya event-event tertentu aja kita dibutuhkan gitu. Kalau sebagai pembina barangkali insya Allah saya Jadi Ya. pilihan cepatnya pengurus atau pelatih? susah juga kayaknya. Kandang. Yang mengurus. Mengurus. Pelatih udah tua. Oh, adalah. Berarti Kak Adit doang yang belum milih. Belum menemukan pilihan seperti dalam kehidupannya kayaknya. Baik nih yang terakhir. Dengan Mendengar naik mulu kalau selesai. pilihannya mendengar atau didengar? Adik. Pertama kita mendengar dulu gitu. Kalau didengar itu kan seolah memaksa. Jadi Ini pilihan aja. oh Pilihan aja mendengar atau didengar? mendengar saya. Mendengar. Kalau kandang Didengar. didengar. Oke, ada mendengar. Oke, luar biasa. Terima kasih kakak-kakak untuk kehadiran di Ilok Podcast hari ini. Podcastnya Koran Mustika Jaya. Mudah-mudahan ini bisa apa yang kita obrolkan dari tadi ya, dan bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa di rumah, bagi adik-adik pramuka, bagi kakak pembina dan masyarakat umum terutama yang ada di Mustika Jaya gitu ya. Oke, terima kasih kakak. Ada lagi Jar yang mau ditanyakan Jar? Mungkin ada satu lagi Kak. Oh, boleh Jar, silakan Jar. Untuk Kak Kuaran boleh di-spill kegiatan Kuaran kita apa aja? Mungkin penonton pada penasaran. Oh iya. Untuk anak-anak Tenggalang, insya Allah nanti ada kegiatan jambore, ya, ada prestasi aga juga, kemudian ada geladian pinru, itu anak-anak Tenggalang ya, baik tingkat Kuaran maupun tingkat kota, Iya. itu pasti nanti ada. Nah, untuk anak-anak yang penegak itu saya pengen ada geladian binsa, jadi memberikan pembelajaran untuk pembekalan kepada anak-anak penegak agar mereka tahu bagaimana sih cara memimpin dalam pramukaan. Dan untuk pembinanya atau yang di luar sekolah, insya Allah juga akan diadakan pembinaan pelatihan dasar, ya baik dasar maupun lanjutan KMD ataupun KML. Itu barangkali. Oke. Lumayan banyak kegiatannya. Nah, bisa ditunggu ya, nanti kita laksanakan dan ramaikan bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ade, terima kasih Kak Endang, Fajar yang sudah menemani saya di Ilok Podcast. Sampai ketemu di Ilok Podcast berikutnya. Salam Pramuka. Salam. Tegak lurus dalam kata, tulus ikhlas dalam karya. Oke, berkemah dalam suara, bertualang dalam makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.